Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersan Faroki, mahasiswa Teknik Elektro semester 5 dengan NIM 190111300023. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Mauludi selaku dosen penasihat akademik saya yang telah membimbing saya dalam kerja praktik industri ini. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja praktik industri di PT Kuyandika dengan judul Maintenance Measurement Well Drilling. Yang pertama, latar belakang. Minyak bumi merupakan suatu kebutuhan primer masyarakat di seluruh dunia. Kebutuhan akan minyak bumi yang meningkat tentunya harus diimbangi hasil produksi yang meningkat pula. Untuk meningkatkan hasil produksi yang maksimal, dibutuhkan suatu keefektifan dalam pengeboran. Untuk menembus suatu lapisan minyak tidaklah mudah. Sumur-sumur biasanya menggunakan pengeboran berarah agar sumur tepat pada sumber minyak. Tidak heran bahwa sumur-sumur berbentuk tidak vertikal atau miring hingga horizontal. Semua dilakukan untuk mencapai titik lapisan minyak tersebut. Salah satu yang berperan penting dalam pengeboran berarah yaitu adalah MWD atau yang berkepanjangan Measurement Well Drilling. Tujuan dari Measurement Well Drilling ini adalah untuk mengambil data-data beberapa parameter fisik sumur sembari membor sumur dan secara real time. Dan data-data yang dapat diperoleh adalah yang pertama ada properti formasi yaitu resistivity dan porosity. Yang kedua survei trajektori lubang sumur, ada inklinasi, azimut, dan turfase. Yang ketiga data drilling mekanik WOB atau weight on bit dan torque on bit. Nah, measurement well drilling atau yang biasa disebut MWD ini adalah alat untuk mengukur formasi properti misal resitivitas, sinar gamma alami, atau porositas, lubang sumur geometri atau kemiringan azimut, orientasi sistem pengeboran atau permukaan alat, dan sifat mekanik dari proses pengeboran. Secara tradisional, MWD memenuhi peran menyediakan kemiringan dan azimut lubang sumur untuk mempertahankan kontrol arah secara real time. Dari pertengahan 1980-an hingga sekarang, evaluasi formasi MWD telah sejajar dan melampaui lainnya. Aspek teknologi pengeboran sejauh yang sekarang memungkinkan untuk menggantikan log wireline sangat canggih dengan real time dan memori tersimpan pengukuran saat pengeboran. Atau kalau di bahasa saya, MWD ini adalah alat yang digunakan dalam directional drilling untuk mengetahui arah serta sudut kemiringan dari suatu lubang atau sumur yang sedang dibor secara langsung. Selanjutnya, sistem pembacaan data dari MWD ini. Seperangkat sensor transmitter atau receiver yang dipasang pada MWD tools di dalam kurung di atas drill bit akan mengukur temperatur, pressure, inklinasi, dan sebagainya. Data tersebut lalu dikirim ke permukaan yang umumnya memakai prinsip mud pulse telemetry, yaitu mengirim sinyal analog lewat kolom lumpur di dalam lubang sumur. Data tersebut juga disimpan dalam memori di dalam tools untuk di-retrieve nanti di permukaan. Di permukaan, ada seperangkat sensor atau transducer yang akan menangkap mud pulse tersebut lalu oleh SAI atau Safe Area Interface dikonversi menjadi data digital, dikirim ke komputer lain untuk diolah, di-record, dan ditampilkan untuk interpretasi. Berikut adalah rangkaian measurement well drilling. Yang dari atas ini spare point atau untuk receive dan retrieve untuk menaruh dan mengambil tools MWD tersebut. Terus di bawahnya ada centralizer, itu penghubung dari tools pertama, dan di bawahnya ada baterai 2, lalu ada Vinci centralizer untuk penghubungnya lagi, lalu ada directional module, lalu Vinci lift untuk penghubung,
Yang kedua, yang bawahnya ada baterai satu, lalu pin slip centralizer lagi. Nah, di bawahnya ini gamma, tapi di tempat saya PKL tidak ada tools gamma, jadi ini hanya opsional saja. Lalu dari baterai satu ini pin slip, lalu langsung ke pulser. Dan pulser ini ada bawahnya ada helix end yang untuk duduk alat MWD. Nah, tempat dudukannya ini ada yang namanya landing sleeve. Nah, cara kerja pulser adalah ini pulser komponen yang berfungsi sebagai uh, penghasil pulsa. Atas perintah dalam pulser terdapat sensor getar yang berfungsi untuk mengaktifkan baterai sebagai power supply dari MWD. Di dalam pulser juga terdapat solenoid berupa kumparan sebagai penggerak dari servo pocket sehingga dapat bergerak naik turun. Nah, pulser terjadi mendapatkan pulsa ini karena adanya hasil diferensial pressure antara pocket end dan bushing. Di kondisi yang pertama ini ada apa namanya? Tidak ada aliran lumpur, jadi semuanya masih nutup. Nah, kondisi yang kedua ini ada aliran lumpur, namun di servo pocketnya belum naik, maka di dalam helix end-nya ini lumpur tidak masuk ke dalam helix end. Namun pocket end dia karena di sekelilingnya ada aliran lumpur, maka pocket end tersebut dia akan naik dan mendorong si piston capnya ini untuk membuka servo pocketnya. Lalu saat servo pocketnya terbuka, di kondisi ketiga ini servo pocket terbuka, lumpur tersebut dia masuk ke dalam helix end dan dikeluarkan oleh pocket end ini. Jadi dia menghasilkan pulsa tersebut. Selanjutnya directional module. Directional module ini adalah seperti CPU-nya pada komputer. Di dalam directional module ini ada 3 sensor, yaitu sensor magnetometer untuk mengukur arah mata angin. Yang ini selanjutnya ada sensor accelerometer, yaitu inklinasi untuk mengukur vertikal atau horizontalnya sebuah tools MWD tersebut, dan sensor suhu. Di sini ada sensor suhu. Di dalam directional module juga ada TPS, yaitu triple power supply, dan memori untuk menyimpan data-data yang diperoleh dari sumur tersebut. Selanjutnya, baterai. Baterai adalah sumber energi atau tenaga untuk menjalankan alat MWD tersebut. Masa penggunaan baterai pada MWD adalah 150 jam, dan untuk voltase pada baterai tersebut di angka 28 dan atau 29 volt. Jika voltase di bawah 28 volt, maka harus diganti dengan baterai yang baru. Karena tidak akan kuat nanti untuk terhadap beban oleh pulser dan directional module. Maksudnya tidak akan mengangkat baterainya tersebut jika voltnya turun. Namun bila baterai tersebut short, langkah pertama yang bisa diganti yaitu mengganti fuse-nya terlebih dahulu. Jika sudah diganti namun voltnya masih tidak normal, maka ya harus diganti dengan baterai yang baru. Dan jika kalau pemakaian baterai sudah melebihi 150 jam, harus diganti dengan baterai yang baru. Oke, baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil kerja praktek pada PT Kuyandika tahun 2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, MWD adalah proses mengambil data beberapa parameter fisik sumur pada saat membor sumur dan secara real time. Yang kedua, data-data yang dapat diperoleh dari MWD adalah yang pertama, properti formasi, resistivity porosity, kedua, survei trajektori lubang sumur, inklinasi, azimut, dan toolface. C. Data drilling mekanik WOB, wake on beat, dan torque on beat. Yang ketiga di sini, semua alat MWD telah dipakai dari sumur harus dicek dan di-maintenance untuk mencegah terjadinya kerusakan pada suatu alat tersebut bila dipakai di sumur selanjutnya.
Ini daftar pustaka yang saya pakai ada 5 daftar pustaka. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Mauludi yang sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi laporan PKL saya. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.